Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang dampak pembakaran minyak bumi pada kesehatan dan lingkungan, serta cara mengatasinya. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Nur Aisyah Pratiwi, Desti Wadimah, Putri Zulaika Zahara, Indriani, dan Neo Azril. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu pembakaran minyak bumi. Di sini dikatakan, pembakaran minyak bumi adalah proses terjadinya oksidasi yang sangat cepat antara bahan bakar dan oksidator yang dapat mengakibatkan terjadinya panas dan nyala. Nah, selanjutnya pembakaran minyak bumi bisa berupa 1. Pembakaran sempurna. Di pembakaran sempurna, hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen membentuk CO2 dan air, yang dilambangkan dengan CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jika bahan bakar mengandung nitrogen ataupun sulfur, maka pembakaran sempurna akan menghasilkan nitrogen dioksida atau sulfur dioksida. Selanjutnya, kedua, pembakaran tidak sempurna. Di pembakaran tidak sempurna, hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen membentuk gas CO dan air, serta beberapa senyawa lainnya seperti nitrogen oksida, yang dilambangkan dengan CXHY ditambah O2 menghasilkan C ditambah CO ditambah CO2 ditambah H2O. Jadi, dari pembakaran minyak bumi tersebut akan menimbulkan beberapa dampak. 1. Timbulnya kabut asap. Kabut asap adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam, seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor, yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Kabut asap ini berbahaya karena mengganggu pandangan, menyebabkan pengendara tidak bisa melihat jauh. Nah, selanjutnya dampak dari pembakaran minyak bumi adalah terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi ketika nitrogen oksida atau NO2 dan sulfur dioksida atau SO2 dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan asam sulfida di awan. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan yang kemudian menjadi hujan asam. Hujan asam berbahaya karena mengakibatkan korosi atau pengkaratan pada logam. Hujan asam juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. Dampak selanjutnya adalah terjadinya pemanasan global. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya gas ini menyerap panas. Meningkatnya gas karbon dioksida di atmosfer mengakibatkan meningkatnya suhu bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Nah, adapun dampak pembakaran minyak bumi bagi kesehatan adalah 1. Gangguan pernapasan. Pembakaran bahan bakar dari minyak bumi dan gas alam yang berlangsung tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida atau CO. Gas karbon monoksida ini berbahaya karena menghalangi pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Akibatnya pernapasan menjadi terganggu. Dampak selanjutnya adalah dapat menyebabkan kanker paru-paru. Partikel halus yang dikeluarkan knalpot kendaraan bermotor dapat merusak sel di paru-paru dan menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian dapat menyebabkan kanker ginjal. Selain paru-paru, masuknya polutan hasil pembakaran minyak bumi dan gas alam ke tubuh juga merusak fungsi ginjal. Ini terjadi karena
Ginjal berfungsi untuk menyaring kotoran dari darah, sehingga kotoran yang berkumpul di ginjal akan mengakibatkan kanker ginjal. Dampak selanjutnya adalah dapat mengakibatkan kerusakan tulang sumsum. Eksposur terhadap benzena atau C6H6 yang merupakan salah satu partikel berbahaya di asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan kerusakan pada tulang sumsum. Karena tulang sumsum adalah bagian yang menghasilkan antibiotik dan sel darah. Ini dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas sistem kekebalan tubuh. Nah, setelah mengetahui dampak dari pembakaran minyak bumi, kita juga harus mengetahui cara mengatasi dampak pembakaran minyak bumi. Di sini ada beberapa cara mengatasi dampak pembakaran minyak bumi. Yang pertama, membuat bioetanol pengganti bensin. Bioetanol adalah senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Kemudian yang kedua adalah membuat biosolar pengganti solar. Biosolar merupakan campuran solar dengan minyak nabati yang didapat dari minyak kelapa sawit. Yang ketiga adalah menggunakan energi listrik. Kalau kita ingin mengurangi dampak pembakaran minyak bumi, cara paling masuk akal adalah dengan mengurangi penggunaannya. Maka dari itu, cara yang paling efektif adalah dengan mengganti bahan bakar dari bahan bakar minyak ke bahan bakar listrik. Ini karena untuk menghasilkan energi dari bahan bakar minyak perlu proses pembakaran, yang efeknya berupa emisi yang menimbulkan pencemaran udara. Tetapi, energi listrik tidak menghasilkan emisi, jadi lebih ramah lingkungan. Hanya saja, perlu diperhatikan juga dari manakah energi listrik ini dibangkitkan. Kalau berasal dari batu bara, tetap saja karena tetap ada pembakaran. Tetapi, kalau berasal dari angin ataupun air, itu lebih ramah lingkungan. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.